وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 12 safar beliau SAW di dalam bulan Ramadan. An Humaid qala, dari Humaid beliau berkata, Su'ila Anas radhiyallahu anhu ditanya an saumi Ramadan, tentang puasa Ramadan fi safar, pada saat safar. Faqala, kemudian beliau berkata, safarna ma Rasulillah SAW fi Ramadan, kami safar bersama dengan Nabi SAW bulan Ramadan. Falam ya'ibis shaimu alal muftir walal muftiru alas shaim. Dan tidaklah orang yang puasa mencela orang yang berbuka, tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Jadi kalau safar itu bagian dari rukhsah, mau buka monggo, mau puasa monggo. Cuman yang terbaik, yang termudah mana, itu saya rasa itu yang terbaik. Jadi kalau memang mungkin untuk puasa, puasa lebih baik. Tapi kalau nggak mungkin untuk puasa karena berat, maka buka juga lebih baik. Oh, tapi saya nggak berat tapi pengen buka, ya nggak apa-apa, punya hak. Cuman ya nanti harus mengkodok. Maka wahai hamba Allah, yang pertama, jika Anda melakukan safar di bulan Ramadan, maka telah diberikan rukhsah bagi Anda. Allah Ta'ala berfirman, "Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Kalau kamu melakukan perjalanan, maka wajib diganti di hari yang lain yang ditinggalkan. Jika berpuasa menyertakan kesulitan yang sangat dalam perjalanan, maka wajib berbuka. Jadi kalau kesulitannya nggak ada, itu boleh milih. Tapi kalau ada, panas lah, haus lah, capek lah, pusing lah, vertigo kumat lah, gitu, darah tinggi naik lah, gitu, maka berbuka lebih baik. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah SAW ila Makkah amal fat. Nabi SAW pernah keluar menuju Mekah pada tahun Fathul Makkah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wasoma hatta balagha qura al-ghamim. Kemudian beliau berpuasa sampai nyampe di daerah namanya Qura al-Ghamim. Kemudian fasoman nas wa balaghahu annan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Manusia itu pada puasa, kemudian sampai info kepada beliau SAW bahwa puasa telah membuat manusia itu berat, kayaknya kok pada lemes gitu kan. Pada abi qadahin minal ma, kemudian Nabi SAW meminta untuk diambilkan gelas besar. Tapi kalau kemudian imbang tuh antara berat sama enggak berat, maka Nabi SAW bersabda dari hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, al-asumu fis safar wa kana kasirus siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Apakah aku berpuasa di dalam safar ya Rasul, dan apakah banyak-banyak berpuasa? Maka beliau SAW menjawab, jika engkau mau berpuasalah, jika enggak berbukalah. Kemudian yang ketiga, jika di dalam safar puasa Anda menyertakan kesulitan yang ringan, jadi rodok sulit tapi ora banget gitu loh, atau haus tapi ya enggak sampai meh pingsan gitu kan, maka disunahkan untuk berbuka dan dibolehkan bagi kita untuk puasa tanpa kemakruhan. Sungguh Nabi SAW telah menjelaskan bolehnya melalui perbuatan Nabi SAW. Abu Darda berkata, laqad ra'aituna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sungguh aku telah melihat kami bersama Nabi SAW di dalam sebagian safarnya, yaumin syadidil har, pada hari yang sangat panas, hatta inna rajula la yad'u yadahu ala ra'sihi, sampai ada sebagian orang itu meletakkan tangan di atas kepalanya, tinggu di sini dikatakan min siddatil har, untuk mencegah panasnya matahari kena ke kepalanya. Kalau kepala kena matahari itu kan bisa keliengan tuh, di lemei yang tangannya gitu. Kalau sekarang mungkin pakai topi gitu kan, atau pakai kopiah, atau pakai sorban, atau pakai di Arab itu saya sering lihat orang umroh tuh anduk yang kecil itu, yang putih kecil itu dibasahi terus kayak di kepala itu, jalan sana sini setengah jam sejam garing udah. Wa ma minna ahadun shaimun illa Rasulullah SAW wa Abdullah ibni Rawahah. Dan saat itu ya toh, kami nggak ada yang puasa kecuali Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah. Artinya kalau emang ada kondisi menyulitkan, walaupun itu sedikit, ya silakan buka, nggak apa-apa. Kemudian jika Anda hendak safar untuk umroh, haji, dan safar-safar yang mubah dan masuk lainnya, maka beradablah dalam safar. Adab-adab safar adalah berdoa dengan doa safar. Jangan safar di malam hari sendirian, bawa teman karena banyak setan. Yang utama adalah safar Anda dilakukan di hari Kamis, berpamitan sama keluarga. Jika Anda menaiki tempat yang tinggi, maka bertakbirlah. Mobil, motor naik, Akbar. Kemudian ketika turun, maka bertasbihlah subhanallah, 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 subhanallah.
Dan orang yang melupakan ini akhirnya kemudian lost, kemudian nyemplung di jurang. Gitu. Maka perbanyaklah doa di dalam safar. Jika Anda telah menyelesaikan kesibukan Anda di dalam safar, maka segeralah kembali ke keluarga. Jadi kalau memang udah nggak ada urusan, udah mulai, nggak usah kelayapan. Janganlah Anda mengetuk ke rumah keluarga Anda di malam hari hingga Anda memberikan kabar kepada mereka agar apa? Agar istrimu yang di rumah bersiap-siap berdandan untuk menyambut suaminya. Nanti dikabari, kok datang gitu ya, kamu temui Denny gitu kan. Wah, konek singo gitu. Maka dikasih tahu biar kemudian siap-siap. Kemudian jika Anda telah datang dari safar, maka datangilah masjid, kemudian sholatnya di dalamnya 2 rakaat. Ini sunnah ya. Sholat sunnah ketika datang dari safar. Safar dari jauh, nemu masjid, sholat dulu 2 rakaat, baru nyampe rumah. Kemudian bawalah air zam-zam jika konteksnya adalah safar dari Mekah dan Madinah. Kemudian jangan menyertakan anjing, tidak juga dengan lonceng dalam safar Anda. Jangan pula menyertakan teman yang anjing dan loncengnya bersamanya. Jadi nggak boleh bawa anjing, nggak boleh bawa lonceng. Anjing ini adalah identik dengan binatang yang akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Jadi nek kita bawa nanti kita nggak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikirim malaikat rahmat. Lonceng ini identik dengan ritualitas orang-orang non Muslim gitu kan. Ketika anjing dan lonceng nggak usah dibawa, makanya gue konco ya jangan bawakan teman yang bawa anjing sama lonceng gitu. Kemudian selanjutnya wanita safar sendirian tanpa mahram itu haram. Kemudian disunahkan mengqashar sholat 4 rakaat jadi 2 di dalam safar. Kemudian meninggalkan sholat sunnah rawatib kecuali 2 sholat fajar dan witir. Maka sholatlah untuk 2 sholat itu. Jadi qobliyah ba'diyah udah nggak usah. Kemudian sholatlah sholat sunnah dalam safar di pesawat, mobil atau selainnya seraya menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Jadi konteksnya adalah sholat sunnah ya. Kalau mau sholat silakan dibanyakin sholatnya di kendaraan itu. Kemudian sholatlah sholat malam jika Anda dalam safar jika memungkinkan. Kemudian boleh bagi Anda untuk menjamak menggabungkan duhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi jamak qashar itu boleh. Qashar itu karena safar, jamak itu karena sebab yang memberatkan. Safar juga termasuk yang memberatkan. Maka orang yang safar boleh jamak qashar. Tapi kalau selain orang safar nggak boleh qashar, bolehnya jamak. Misal dokter yang mau mengoperasi pasien itu bolehnya jamak. Seorang security yang menjaga mesin yang kalau ditinggal nanti khawatir meledak gitu kan, maka dia bolehnya jamak nggak pakai qashar. Karena qashar itu hanya untuk safar. Kemudian boleh bagi Anda untuk mengusap kedua sepatu Anda selama 3 hari di dalam safar Anda. Jadi misal kamu safar naik kendaraan, misal dari Solo ke Aceh, butuh waktu 2 hari, ya kamu nggak mau lepas sepatu, itu boleh, gitu kan. Diusap bagian atasnya, bukan belakangnya. Kemudian berdoalah dengan doa kembali dari safar dan adab-adab yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.